Tim Cakrabuana mencoba masuk ke kedalaman hutan. Untuk masyarakat Sunda, tampaknya sudah tidak asing dengan hutan sancang atau leuweung sancang yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Sebab, hutan yang berada di selatan Garut ini menjadi legenda sebagai tempat menghilangnya Maharaja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Secara mistis juga dikenal dengan harimau sancang yang dipandang sebagai jelmaan dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri merupakan seorang raja di tanah Pasundan yang memerintah di Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu terbesar yang ada di Jawa Barat. Prabu Siliwangi termasyhur sebagai raja bijaksana yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Kumalawangi. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Dewi Rarasantang dan dua orang putra bernama Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang. Legenda menyebutkan bahwa hutan sancang ini adalah tempat di mana Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menghilang ketika dikejar oleh sang putra yang bernama Prabu Kian Santang untuk memeluk agama Islam. Karena itu, tidak jarang hutan sancang ini menjadi tempat untuk ilmu kedigdayaan atau kanuragan. Nah, berikut adalah cerita keangkeran dari hutan sancang yang disadur dari berbagai sumber. Perlu diketahui bahwa hutan sancang ini dilindungi oleh dua makhluk lintas alam. Pertama adalah dilindungi oleh manusia sebagai penjaganya dan dilindungi oleh makhluk gaib yang konon katanya berbentuk hantu penunggu. Di hutan ini juga ada legenda Prabu Siliwangi yang kala itu menjadi raja untuk kerajaan Pajajaran. Konon katanya, Prabu Siliwangi menghilang di hutan tersebut sampai membuat kawasan hutan seakan dipenuhi dengan aura mistis sampai orang-orang juga tidak mau memasuki dan merusak hutan ini. Dapat dikatakan bahwa kehadiran makhluk halus turut berperan besar dalam melestarikan hutan sancang. Beberapa orang memandang bahwa hutan sancang adalah hutan yang sangat angker, tapi beberapa orang yang lain tidak. Sebenarnya wajar bila ada orang yang memandang bahwa hutan ini tidak terlalu angker karena ada pantai indah dengan susunan batu karang hutan serta pasir putihnya. Di beberapa garis pantai juga tampak berjejer pohon kaboh. Pohon yang dipercaya menjadi tempat adanya Prabu Siliwangi ini masih berdiri kokoh dan memenuhi garis pantai. Mitos mengatakan bahwa di mana ada pohon kaboh, di sanalah Prabu Siliwangi pernah ada. Masyarakat setempat meyakini bahwa pohon ini adalah jelmaan Prabu Siliwangi dan pasukan-pasukannya. Pohon tersebut hanya tumbuh di pantai Sancang yang berada di dekat petilasan Prabu Siliwangi seperti Batu Cikajayaan, Karanggajah, dan pohon kaboh. Hingga kini, banyak yang mempercayai bahwa daerah-daerah tersebut adalah tempat suci sehingga tidak seorang pun berani merusaknya. Terlepas dari benar atau tidaknya ritual yang pernah dilakukan, kawasan hutan Sancang memang menjadi arena mistis untuk masyarakat Sunda. Konon, salah seorang raja di tanah Pasundan yaitu Prabu Siliwangi menghabiskan sisa hidupnya di hutan Sancang. Bahkan, makamnya juga diduga kuat berada di sebuah gua yang dinamakan Gua Sancang. Legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi dan pasukannya terdesak masuk ke kawasan hutan Sancang karena sang putra yang bernama Raden Kian Santang yang telah mempelajari agama Islam.
Kejadian ini mungkin sudah terjadi di tahun 80-an. Salah seorang perempuan yang bernama Sinta yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas hendak berlibur ke pantai. Mereka kemudian memancing sampai tidak sadar bahwa hari sudah gelap. Mengetahui keadaan itu, mereka pun terburu-buru untuk kembali pulang. Tapi nahas, mereka harus tersasar sampai masuk ke salah satu perkampungan yang sepi. Bahkan di perkampungan tersebut mereka tidak bisa menangkap sinyal dan jaringan tiba-tiba saja hilang sampai mereka tersesat di pantai tempat mereka bersantai tadi siang. Mereka panik dan kemudian bertanya ke masyarakat sekitar, tapi bukan pulang mereka malah mentok. Baik pemirsa, tim Cakrabuana kini mencoba mengunjungi beberapa petilasan yang ada di dalam hutan Sancang. Kita akan disuguhkan anak tangga yang sangat panjang. Pada saat pertengahan kita akan menjumpai satu gubuk yang terhalang pohon, lalu dua gubuk dalam kurung petilasan. Lalu setelah itu kita akan menuruni anak tangga lagi. Setelah itu
Lalu kita menuju ke goa yang ada di atas Curug Kajayaan. Goa tersebut digunakan para peziarah untuk melakukan tawasul, untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu. Dan setelah itu kita lanjut untuk pulang ke kediaman Abah Usep. Cukup sekian video explore hutan sancang dari kami. Kurang dan lebihnya informasi yang kami berikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan pemirsa, ketik di komen mana lagi tempat yang